Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas B DSP akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu mengenai tugas eh, desain kompensator lead dan desain kompensator lag menggunakan pendekatan frekuensi body diagram. Nah, di sini pada kelompok kami di sini kami berdua, yaitu ada saya sendiri, Wahyu Abdillah dengan NIM 04191084 dan teman saya. Ahmad Torik dengan NIM 04191006. Oke, baik. Dan di sini kami mengambil salah satu problem di perancangan pengendali lag dan lead pada posisi motor DC secara diskrit menggunakan MATLAB. Oke, bisa mungkin langsung lanjut, next. Baik, yang pertama ini adalah pendahuluan. Jadi perancangan ini dibuat agar pengendali posisi motor arus arah dalam orde 2. Perancangan ini dibuat hanya sebagai tahap simulasi. Nah, dari ini motor DC banyak digunakan sebagai aktuator pada berbagai sistem di industri. Motor DC merupakan sistem elektromekanik yang bisa diaktifkan dengan sinyal input tegangan dan akan menghasilkan keluaran berupa putaran atau torsi. Pengaturan kecepatan dan posisi yang tepat sesuai dibutuhkan sistem yang akan digerakkan oleh motor tersebut. Perlu ditambahkanlah komparator ataupun pengendali. Beberapa pengendali yang sering digunakan adalah lag dan kemudian lead. Tetapi pengendali tadi digunakan sebagai pengendali analog yang berupa rangkaian elektronika. Proses elektronika analog ini masih menghasilkan kesalahan yang cukup besar. Maka dicobalah untuk dirancang pengendali tersebut dengan menggunakan sistem diskrit agar kesalahan tersebut tadi ditekan menjadi lebih kecil. Oke, baik, lanjut. Di sini ada penjelasan mengenai perancangan fungsi alih motor servo arus arah dengan medan konstan. Nah, di sini kami mengambil salah satu rangkaian pada motor servo arus, di mana seperti ada yang di bawah ini, ada rangkaian ekivalen untuk motor arus arah dengan medan konstan digambarkan sebagai berikut. Nah, dan di sini ada keterangannya, di mana medan konstan yang dimaksud di sini adalah arus konstan dengan tegangan jangkar variabel. Yang di mana EI adalah tegangan jangkar masukan, RA adalah tahanan jangkar pada stator, LA adalah induktansi jangkar pada stator, terus ada IA adalah arus jangkar pada stator, dan IF sama dengan arus medan yang konstan, dan juga di sini ada theta M sama dengan posisi sudut beban pada keluaran. Dan di sini dari rangkaian jangkar di atas didapatkan persamaan bahwa EI sama dengan RA plus SLA dikalikan IA plus EB. Nah, terus juga sama dengan RA plus SLA dikalikan IA plus KB omega. Dan diturunkan lagi sama dengan RA plus SLA plus KS theta M. Nah, lalu di sini ada beberapa fungsi alih, yang dimana merupakan perbandingan putaran motor terhadap tegangan masukan didapatkan sebagai berikut, seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan, yang dimana di sini ada salah satu persamaan EI sama dengan RA plus SLA dikalikan JS kuadrat plus DS plus K per KM theta M plus KB dikali S theta M, dimana pada motor servo ini KB jauh lebih kecil dari RA dan jauh lebih besar dari LA, sehingga delta M per EI ini sama dengan KM per RA per S dikali JS plus D. Nah, jadi kalau jika kita misalkan K aksen sama dengan KM per RA kali D dan TM sama dengan J per D, maka bila K jauh lebih kecil, jadinya GS ini sama dengan KM per S dikali TM S plus 1. Seperti itu. Lalu lanjut. Ya. Kemudian untuk perancangan sistem kendali motor arus arah tanpa kompensator, itu kita gunakan modul MS150 agar bisa mengukur nilai parameter yang diperlukan sehingga fungsi alih motor tadi diketahui. Nah, modul MS150 untuk pengendalian posisi dapat disusun seperti gambar pada sebelah kiri. Nah, implementasi sistem kendali secara digital dapat menggunakan komputer maupun microcontroller atau pengendalinya.
Motor arus arah ataupun plant lainnya digerakkan oleh sinyal analog, sedangkan sinyal kendali dari pengendali digital akan mengeluarkan sinyal digital. Sehingga perlu diubahlah sinyal dari digital ke analog, D atau A converter. Demikian juga dengan sinyal yang masuk ke pengendali digital berupa sinyal analog, sehingga untuk ini kita menggunakan pengubah sinyal dari analog ke digital atau A to D converter. Nah, dengan dilakukanlah pengukuran dari kurva tanggapan step dari sistem modul MS150, kita dapatkanlah harga T sama dengan 0,36 detik saat kondisi lingkar terbuka, dan Km didapat dari penghitungan perbandingan tegangan keluaran yang bisa dibaca pada kurva tanggapan dengan tegangan masukan ke motor. Km sama dengan VO per VI sama dengan 0,7. Sehingga fungsi alih dari motor arus arah tersebut menjadi ini. Dari model sistem akan diperlihatkan fungsi alih sistem kendali digital tanpa kompensator dengan memberikan periode sampling T sama dengan 0,01 detik pada gambar di sebelah kanan. G, S sama dengan 0,7 per S kurang 0,36 S tambah 1. Yang untuk 0,36 itu adalah detik. Pemilihan periode sampling adalah berdasarkan asumsi bahwa frekuensi sampling harus lebih besar 2 kali dari frekuensi natural. Omega S lebih besar dari 2 omega N, dan dari pengukuran omega N sama dengan V taco per K tek sama dengan 200 radium per detik, sehingga omega S sama dengan 2 pi per T lebih besar dari 200 radium per detik. Next. Ya, pemodelan dari plant sistem kendali digital tersebut dapat dilihat pada gambar tersebut ya, yang sebelah kiri. Kemudian setelah dilakukan persamaan pada sebelah kiri, disubstitusikanlah menjadi persamaan sebelah kanan pertama. Dan sehingga jadi fungsi alih sistem tersebut menjadi itu 9,633 10 pangkat min 5 Z ditambah 95440 min 5 per Z kuadrat min 1,973 Z tambah 0,9726. Oke, baik. Di sini jadi saya lanjutkan. Jadi selanjutnya di sini ada perancangan kompensator facelift. Nah, kalau misalkan di sebelumnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Torik itu adalah salah satu perancangan ketika tidak digunakannya kompensator. Nah, di sini kita akan menggunakan perancangan kompensator facelift. Nah, untuk kompensator ini metode dengan pendekatan tanggapan frekuensi, spesifikasi kinerja diberikan dalam bentuk pasa margin, gain margin, dan juga konstanta kesalahan statik. Nah, di sini digunakan pendekatan dengan metode diagram Bode. Nah, prosedur yang akan dilakukan untuk merancang kompensator facelift ini adalah yang pertama, kita harus menggambar tanggapan frekuensi dari fungsi alih. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan menggunakan program MATLAB didapatkan nilai pasa margin ini PM sama dengan 76 derajat. Terus gain margin atau GM ini sama dengan 287,12 dB. Crossover frekuensinya adalah 0,679 radian per detik. Phase crossover frekuensinya ini adalah 23,021 radian per detik. Dan dengan memperhatikan kurva tanggapan transien dari sistem ini, terlihat kalau sistem tidak stabil karena getarannya masih terlalu besar. Nah, jadi phase margin 76 derajat juga mengimplikasikan sistem tidak stabil. Karena untuk sistem yang stabil tersebut diharapkan phase marginnya itu minimum 0 derajat. Lalu yang kedua, kita harus menentukan fungsi alih dari kompensator facelift seperti berikut. Kemudian dari diagram Bode kita akan menentukan sudut fasa mendahului yang perlu ditambahkan ke sistem. Di sini kita memilih sudut yang perlu ditambahkan, seperti yang bisa kita lihat di sini ada D JW sama dengan 1 plus JWT dibagi 1 plus JW alpha W. Nah, untuk ditambahkannya ini ada VS sama dengan 80 derajat dan sudut fasa dari sistem yang perlu terkompensasi yaitu V1 sama dengan 76 derajat. Serta toleransi penambahan sudut yang diberikan adalah 12 derajat. Sehingga kita akan dapatkan sudut fasa mendahului VL sama dengan VS min V1 plus 12 derajat sama dengan 80 derajat
min 76 derajat plus 12 derajat sama dengan 16 derajat. Lalu yang ketiga, kita harus menentukan alfa dengan persamaan sin Vm alfa sama dengan 1 min sin 16 derajat per 1 plus sin 16 derajat sama dengan 0,57. Nah, selanjutnya ini kita menentukan frekuensi yang menyebabkan penguatan sistem tanpa kompensasi dengan min 20 log dikali 1 per akar alfa sama dengan min 20 log 1 per akar 0,36 sama dengan min 244 dB. Frekuensi ini merupakan gain crossover frekuensi yang baru yang menyebabkan terjadinya pergeseran fase maksimum. Dari diagram Bode yang baru tersebut adalah 1 radian per detik. Nah, lalu yang keempat, kita harus menentukan break frekuensi dari kompensator, yaitu 1 per T sama dengan omega GC, akar alfa sama dengan 1, akar 0,57 sama dengan 0,57, dan 1 per alfa T sama dengan 1,315. Nah, fungsi alih dari kompensator facelift akan menjadi DJW sama dengan 1 plus JW per 0,75 per 1 plus JW per 1,315. Nah, lalu yang terakhir, yang kelima, kita harus menentukan fungsi alih sistem terkompensasi lingkar tertutup. Nah, selanjutnya ini kita harus mendapatkan algoritma pengendali. Kita harus mentransform algoritma pengendali yang harus mentransformasikan kembali pengendali ke domain Z dengan persamaan JW sama dengan 2 dikali Z min 1 per T dikali Z plus 1. Dan DZ sama dengan U dikali Z per E kali Z sama dengan 1,75 min 1,73 Z min 1 per 1 min 0,98 Z min 1. Nah, sehingga algoritma pengendali dengan metode direct ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Seperti yang ada pada PPT, yaitu UK sama dengan 0,9 K min 1 plus 1,7 EK min 1,7 EK min 1. Seperti itu. Nah, algoritma ini bisa digunakan untuk implementasi dengan perangkat lunak pada komputer, tetapi di sini kita tidak meneruskan sampai implementasinya. Jadi, kita akan melihat tanggapan sistem ini ketika kita melakukan simulasinya, seperti itu. Lalu lanjut. Baik, untuk perancangan kompensator phase lag tadi sudah dibahas oleh Wahyu Abdillah untuk yang lead, sehingga untuk sekarang saya membahas untuk yang lag. Nah, kompensator phase lag ini bertujuan untuk memberikan pelemahan pada daerah frekuensi tinggi, sehingga sistem memiliki batas fasa yang mencukupi. Prosedur perancangan kompensator ini dapat diikuti seperti berikut. Jadi yang pertama itu kita menentukan fungsi alih kompensator lag dalam domain frekuensi. Contohnya seperti ini. D dalam kurung JW sama dengan 1 ditambah T JW per 1 tambah beta T JW. Nah, kemudian kedua kita sistem lingkar terbuka yang belum terkompensasi, belum memiliki margin fasa dan margin penguatan yang sesuai. Jadi kita perlu memilih sudut fasa yang dibutuhkan minimal sebanding dengan negatif 180 derajat. Yang ditambahkan dengan faktor penambahan 5 derajat sampai 12 derajat. Di sini kita memilih sudut yang diperlukan 40 derajat yang ditambah dengan 12 derajat. Dari nilai sudut fasa sekitar 52 derajat itu, kita akan mencari nilai gain crossover frekuensi yang baru, WGC sama dengan 2 radium per detik. Untuk mencegah pengaruh yang akan merusak kompensator lag, pole dan zero kompensator lag diletakkan lebih kecil dari WGC yang baru. Maka kita memilih break frekuensi 1 per T 1 dekade di bawah WGC yang baru, dan kita dapatkan 1 per T sama dengan 0,2 radium per detik. Nah, lalu kita menentukan pelemahan yang diperlukan untuk membawa besaran kurva turun sampai 0 dB pada WGC yang baru. Dengan membacanya pada diagram Bode, kita akan mendapatkan beta dari atenuasi 20 log B beta sama dengan 12,5 dB. Sehingga break frekuensi yang lainnya adalah 1 per beta T sama dengan 0,047 radium per detik. Nah, kemudian untuk terakhirnya kita dapatkan fungsi alih kompensator dalam domain frekuensi seperti yang digambar di kanan ini. Nomor 3 itu D per D dalam kurung JW sama dengan 1 tambah 5 JW per 1 tambah 21,3 JW. Dan kemudian persamaan tadi dirubah ke domain Z sehingga menjadi D dalam kurung Z sama dengan 0,235 dikurang 0,234 Z pangkat min 1 per 1 dikurang 0,999 Z
pangkat min 1 sama dengan U dalam kurung Z per E dalam kurung Z. Nah, dari persamaan kompensator lag tadi dapat dibuatkan algoritmanya secara langsung seperti U dalam kurung K sama dengan 0,9 U dalam kurung K min 1 ditambah 0,23 E kali K ditambah 0,23 E dikali K kurang 1 di min 1. Baik, jadi dari perancangan-perancangan tersebut yang sudah kita jelaskan di awal tadi, di sini kami memiliki hasil dari simulasi dari sistem kendali posisi motor arus searah yang belum terkompensasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Torik. Nah, di mana tanggapan sistem lingkar terbuka dari sistem yang belum terkompensasi itu ditunjukkan berupa diagram Bode dan tanggapan step pada gambar di bawah ini, seperti yang bisa dilihat pada PPT. Nah, sistem yang terkompensasi dengan yang belum terkompensasi akan kita bandingkan. Nah, perlunya kompensator bagi suatu sistem adalah agar sistem yang tersebut dapat dikendalikan sesuai kondisi yang diinginkan. Dan kita harus memperhatikan apakah sistem tersebut memerlukan atau tidak. Maka di sini kestabilan sistem akan kita uji dengan menggunakan metode pengujian juri. Nah, sistem yang belum terkompensasi ini memiliki alih lingkar tutup seperti persamaan berikut, yaitu yang seperti yang ada di sebelah kanan ini, yaitu ada salah satu persamaan yaitu GHO dikali GZ per 1 plus GHO kali GZ. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Dengan menggunakan metode pengujian juri ini, yang kita perhatikan adalah bagian pol sistem lingkar tertutup PZ, di mana persamaan polnya adalah sebagai berikut, yaitu PZ sama dengan A0 Z kuadrat plus A1 Z pangkat 1 plus A2 Z pangkat 0 sama dengan Z kuadrat min 1,973 Z plus 0,9726 sama dengan 0. Nah, kondisi stabilitas yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika A2 ini kurang dari A0, untuk kriteria ini kondisi kestabilan itu harus terpenuhi karena 0,9726 ini kurang dari 1. Terus yang kedua, P1 ini sama dengan A0 plus A1 plus A2 itu lebih dari 0. Sama dengan 1,973 plus 0,9726 ini sama dengan min 0,0004. Dan itu kurang dari 0. Lalu kondisi ini tidak memenuhi kondisi kestabilan sistem. Jadi di sini untuk pengujiannya terbukti bahwa kondisi sistem ini terbukti tidak stabil seperti itu. Lalu lanjut. Baik, setelah tadi dibahas untuk simulasi mengenai posisi motor arus arah yang belum terkompensasi, saya akan membahas untuk yang kompensator lead. Nah, dari hasil perancangan fungsi alih open loop system terkompensasi lead itu adalah berikut. Tanggapan dari sistem yang terkompensasi lead ini disimulasikan dengan menggunakan program MATLAB. Nah, tanggapan dari sistem ini berdasarkan dalam diagram Bode. Nah, dalam diagram Bode yang ada tadi, ini, yang pada sebelah kiri ini ya, gambar sebelah kiri. Kemudian dari diagram Bode tadi, didapatkanlah margin sistem terkompensasi yang baru, yaitu margin fasa PM sama dengan 197 derajat. Margin penguatan GM sama dengan 88 dB, frekuensi crossover fasa omega PC sama dengan 25,79 rad per detik, dan frekuensi crossover penguatan omega GC sama dengan 0,95 rad per detik. Gain crossover frekuensi omega GC yang baru ini mendekati nilai yang kita tetapkan dalam perancangan kompensator. Nah, jadi sistem kendali yang kita rancang berupa sistem kendali digital lingkar tertutup. Fungsi alih untuk keluaran sistem lingkar tertutup yang terkompensasi lead dengan input step ditunjukkan pada persamaan berikut yang gambar sebelah kanan. C dalam kurung Z sama dengan 0,000168 Z pangkat 3 dikurang 2,901 E dikurang 007 Z pangkat 2 dikurang 0,000163 Z per Z pangkat 4 dikurang 3,96 Z kuadrat dikurang 3,878 Z ditambah 0,9599. Oke, lanjut yang terakhir di sini ada hasil dari simulasi dan analisa sistem kendali digital dengan kompensator lag. Nah,
Jadi pada gambar di sini, ada fungsi alih sistem yang terkendali atau terkompensasi lag. Nah, dari penunjukan diagram Bode yang kita lihat di sini, kita juga mendapatkan margin yang baru, yaitu margin fasa, yaitu PM sama dengan 55 derajat. Nah, margin penguatan kita dapatkan 1,15 dB. Yang dimana di sini seperti yang dilihat pada gambar. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu sama dengan 9,1313Z pangkat 3 min 9,04Z kuadrat min 8,96Z min 8,87 dikali 10 pangkat min 5 per Z pangkat 4 min 3,90Z pangkat 3 plus 5,71Z kuadrat min 3,71Z plus 0,905. Nah, frekuensi crossover fasa atau omega PC-nya ini sama dengan 22,85 radian per detik dan frekuensi crossover penguatannya itu 0,2 radian per detik. Nah, gambar di atas ini adalah gambar diagram Bode-nya yang ada pada sebelah kanan ini. Nah, ini adalah diagram Bode-nya, yaitu diagram Bode sistem yang terkompensasi lag. Nah, untuk keluaran sistem lingkar tertutupnya, yaitu untuk sistem yang terkompensasi lag, hasil perancangan dengan input step didapatkan sebagai berikut yang ada di sebelah kiri ini, yaitu CZ sama dengan 2,26Z pangkat 3 min 0,01634Z kuadrat min 2,238Z per Z pangkat 4 min 3,972Z pangkat 3 plus 5,916Z kuadrat min 3,916Z plus 0,9721. Seperti itu. Lalu next. Baik, untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari perancangan ini, jadi yang pertama itu adalah sistem kendali digital memiliki keuntungan yaitu sebagai berikut. Proses data pada pengendali digital lebih jelas dan perhitungan pengendali yang rumit bisa diselesaikan dengan mudah. Karakteristik pengendalian bisa dirubah dengan mudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian pengendali digital lebih kuat terhadap noise atau gangguan dibandingkan dengan pengendali analog. Yang kedua, sistem kendali digital memiliki kelemahan dari segi proses penyamplingan dan kuantisasi sehingga menghasilkan galat yang lebih besar. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu kompensator lead ini memperlebar bandwidth yang berarti mempercepat tanggapan sistem, memperkecil overshoot dan memperbaiki keadaan tunak sistem dalam domain frekuensi, akan memperbesar margin fasa dan memperkecil waktu turun. Nah, itu bisa kita lihat pada diagram Bode yang sudah kita hasilkan tadi ketika kita memasang kompensator lead. Lalu yang keempat, kompensator lag. Ketika kita memasang kompensator lag, kita memiliki gain yang besar pada daerah frekuensi rendah sehingga mampu memperbaiki galat keadaan tunaknya dan memiliki gain yang kecil pada daerah frekuensi tinggi sehingga mampu mengatasi ketidakstabilan sistem. Tetapi kalau misalkan kompensator lag ini memiliki bandwidth yang kecil yang menyebabkan lambatnya tanggapan sistem seperti itu. Nah, baik, itu saja untuk penjelasan kami mengenai desain kompensator lead dan juga desain kompensator lag menggunakan pendekatan frekuensi Bode diagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.